Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, bekerja, belajar, menuntut ilmu, beribadah. Semua itu kita lakukan karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Selain dengan ucapan alhamdulillah, kita juga bersyukur dengan menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah akan menambah nikmat-nikmatnya lagi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita, yaitu penjelasan doa-doa yang ada di dalam kitab Munajat. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan doa yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kemarin di wirid ada, di dalam doa pun ada. Karena Al-Fatihah ini di dalam hadis Nabi sudah kita sampaikan kemarin, Al-Fatihah 5 quri'at labah. Jadi Al-Fatihah ini tergantung niat kita apa. Jadi bila kita ada niat hajat apa, Al-Fatihah dibaca. Nah, itu sudah kita jelaskan minggu kemarin. Nah, malam hari ini masuk kepada doa yang kedua, yaitu yang berbunyi Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sampai situ dulu. Ini doa terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim. Jadi ini doa Nabi Ibrahim. Maka kita yang membaca doa ini sama ketika Nabi Ibrahim dahulu membaca doa ini. Nah, doa Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Artinya, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berdoa ketika sudah berada di Makkah saat itu. Sudah diperintah oleh Allah membangun atau memperbaiki Ka'bah, Baitullah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai.
Maka terbukti sampai hari ini, bahkan sampai kiamat nanti, Mekah itu adalah negeri yang paling aman di muka bumi. Itu Mekah. Tidak ada, artinya pertumpahan darah di sana tidak, karena dijaga keamanan. Kalaupun ada kejahatan itu biasa, tapi ketika kejahatan dilakukan kemudian dihukum orang yang melakukan kejahatannya, maka hukumannya tidak dilakukan di kota Makkah karena menjaga keamanan. Di luar kota Makkah, masuk ke Jeddah itu sudah di luar Makkah, maka di Jeddah situ eksekusi hukuman dilakukan. Kalau nya mencuntan di Makkah, hukumannya potong tangan mencuri, maka motong tangannya tidak di Makkah tapi dibawa keluar kota Makkah. Yang membunuh harusnya dibunuh secara hukumnya, tapi dibunuhnya pun hukuman matinya tidak di Makkah, dibawa keluar kota Makkah. Ini dijaga. Bahkan tidak ada orang yang mampu untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Abrahah itu dahulu ingin menghancurkan Ka'bah. Di dalam surah Al-Fil itu nanti kisahkan ketika pasukan bergajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kebetulan ketua kampungnya saat itu adalah Kai Nabi. Nah, siapa ngelawan Kai Nabi? Belum Thalib. Nah, kebetulan ketua kampung. Lalu utusan raja yang ingin menghancurkan Ka'bah menghadap ketua kampungnya. Ujar utusan raja, kami hendak menghancurkan Ka'bah. Oh, kayak itu kah? Ujar Sidin. Amun kayak itu, tunggu dulu. Aku mengungsikan onta dan kambing-kambingku. Lonconya, lonco. Orang hendak menghancurkan Ka'bah, Sidin mikirkan kambing lawan onta. Kenapa kayak itu? Maka dia nih ketua kampung di sini, orang yang dihormati. Kenapa kadang memikirkan Ka'bah dijaga? Ujar Abdul Muthalib, Ka'bah itu ada ampunnya, ada sudah yang menjaganya. Nah, kalau kambing lawan onta ini ampunku, maka aku yang menjaganya. Mengungsikan, sudah diungsikan, aja hancurkan Ka'bah. Begitu masuk tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah yang pemilik Ka'bah mengutus burung ababil, toiron ababil, jadi membawa batu dari neraka menghancurkan. Nah, itu aman. Maka terbukti itu doa Nabi Ibrahim ingin negeri Mekah itu negeri yang aman, damai. Kemudian doanya warzuq ahlahu minas samarot, dan berilah rezeki penduduknya di sini berupa buah-buahan. Maka terbukti sampai hari ini terkabul doa Nabi Ibrahim. Di Mekah itu walaupun gersang, gurun, tanaman ditumbuh tumbuh-tumbuhan ditanam tidak hidup, tapi terbukti buah-buahan apa aja ada di sana. Ini bukti kabul doa Nabi Ibrahim. Bila pulang haji umrah, buah apa aja ada lengkap sana. Takonnya jadi paling gancang untuk makan buah. Buah apa aja ada. Terbukti kabul doa Nabi Ibrahim. Kemudian man amana minhum billah wal yaumil akhir. Jadi keamanan serta rezeki berupa buah-buahan ini
diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, khusus banget. Nah, kita pun boleh mengamalkan doa ini. Bagus lagi. Kita sambung lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doanya Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya. Sambungannya, kalau yang tadi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Nah, yang ini 127 dan 128. Sambungannya, buka aja kena Al-Quran. Ini spesial doa Nabi Ibrahim. Jadi hebat luar biasa Nabi Ibrahim. Kalau ada misalnya pemimpin, dan seharusnya ketika sudah menjadi seorang pemimpin maka patut membaca doa tadi. Supaya apa? Supaya negerinya aman, damai, sentosa, dan diberkahi, diberikan rezeki oleh Allah berupa ya buah-buahan. Itu bisa dikiaskan kepada rezeki yang banyak. Nah, itu patut sudah presidennya kah, gubernurnya kah, bupatinya kah, camatnya kah, RT-nya kah, doanya ini harus Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sambungannya tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah persembahan kami. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah. Terimalah persembahan kami. Ujar Nabi Ibrahim bersama Ismail. Ini berdua lawan anak berolah Ka'bah. Bukan berolah, itu Ka'bah itu sudah ada, tapi dibangun lagi, ditinggikan lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Kami di sini kan mereka berdua, Ibrahim dan Ismail. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami, ummatan muslimatan lak, yaitu menjadi umat yang berserah diri kepada. Terbukti keturunan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, itu orang yang alim, soleh, orang yang apa? Yang terjaga. Kenapa? Karena doa Nabi Ibrahim. Nah, harusnya kita pun ketika sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, semenjak melapaskan ijab kabul antara suami istri, maka amalan doanya ini supaya apa? Supaya anak turunannya soleh, solehah. Oh, ulun semalam habis ijab kabul, kada tahu ilmunya, doanya sudah Tuhan gini, apakah ulun harus kawin lagi? Ya kada harus. Kenapa salah tafsir? Ya karena sudah tahu malam ini, baca mulai malam ini. Ujar biar panjang mulai semenjak ijab kabul. Amun balum kawin, kena bila sudah kawin, ini doanya supaya apa? Anaknya soleh, soleh. Amun sudah tua, anak sudah kericikan banyak, sudah hanya tahu malam ini kada apa-apa, lambat doa kepada Allah. Jangan usah mau ulangi harus kawin lah, usah. Nih ya, kadang-kadang kita nih menyampaikan gini salah tafsir orang. Jar Ustaz Bang boleh aja semalam. Ustaz nih kata tuyukannya. Uyuh memang jadi Ustaz nih, ketuyukan orang. Lalu sambungannya wa arina manasikana, dan
berikanlah kami atau jadikanlah kami paham, mengerti manasikanah, tata cara ibadah dan tempat-tempat ibadah. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa supaya anak keturunannya tadi soleh solehah, menjadi orang yang muslim, berserah diri kepada Allah dan tahu manasik. Manasik itu tata cara ibadah. Artinya sudah tahu tata cara ibadah itu berarti alim. Nah, jadi supaya anak alim, soleh solehah, doanya ini, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini luar biasa. Malam ini doanya khusus Nabi Ibrahim dulu yang kita sampaikan. Jadi di dalam munajat ini doanya tuh berurutan sesuai dengan urutan surah. Jadi mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, kena Ali Imran, An-Nisa, terus sampai Anas. Karena sampai aja kita penjelasannya. Nah, doa yang kita jelaskan malam hari ini adalah doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka ujar guru, ujar Kiai Syarif Rahmat, walaupun tidak ada dalilnya, ini jangan dicari dalilnya. Kita itu kalau membaca doa-doa para nabi, kalau kita baca, ini doa yang dahulu mereka baca, maka ujar sini, karena doanya kita baca, mereka pun ikut mengaminkan. Ujar sini tidak usah dicari dalilnya. Ini perkataan, biasanya perkataan orang alim itu, perkataan ulama itu perkataan orang kasyaf. Ini tidak usah dicari dalil kasyaf itu. Jadi bila kita membaca doa para nabi, maka nabi itu pun akan ikut mengaminkan. Kenapa? Karena doa mereka kita yang baca. Ini luar biasanya hebatnya. Jadi dalam munajat selain ini isinya Al-Quran, ini pun doanya para nabi. Ini luar biasa. Jadi boleh dikatakan ini doa terbaik. Boleh dikatakan ini doa terbaik. Maka kita tadi bila hendak negeri atau pada usaha negeri, keluasan daerah kita, tempat tinggal kita aman, diberi rezeki oleh Allah, tadi doa Nabi Ibrahim. Kemudian anak keturunan kita jadi orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, artinya soleh solehah, ini doanya. Kemudian supaya apa tadi, supaya paham tata cara ibadah, alim, ini doanya. Nah, lengkap sudah. Hidup itu bila sudah aman, kadeda banyak orang mahaur mengganggu kita, kemudian anak keturunan kita soleh solehah, kemudian alim, paham tata cara ibadah, taubat diterima oleh Allah, selesai hidup nyaman, sudah hidup berumah tangga aman, kemudian diberi rezeki sudah oleh Allah. Setelah itu anak pulang soleh solehah, nyaman sudah. Kada usah neko-neko yang kayak apa, itu sudah lebih dari cukup. Anak tuh alim, anak tuh soleh baik, itu lebih dari cukup. Harta yang paling berharga sampai kita mati, anak soleh itu luar biasa. Mati kita meninggal karena soleh anak kita, ini mengirim pahala terus dengan kita. Ini mendoakan kita terus, ini membaca Al-Quran, Fatihah gasan abah, Al-Fatihah gasan mama. Kenapa? Karena ini soleh. Jadi anak soleh itu harta yang paling berharga. Kayak apa salah satu caranya menjadikan anak soleh? Ini tadi doanya. Amalkan doa Nabi Ibrahim. Sudah terbukti
anak keturunan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, soleh, solehah, alim orangnya, muslim, muslimah, berserah diri lawan Allah. Kurang apa lagi kita? Aduh sahbih mahimat kayak apa? Cukup yakin dengan doa ini. Doa ini dibaca, doanya para nabi, kemudian terdapat di Al-Quran, satu huruf kita baca 10 kebaikan. Berarti ini sudah doanya dapat, doanya nabi lagi, Al-Quran lagi isinya, satu hurufnya 10 kebaikan lagi. Coba dihitung doa di sini nih, berapa huruf, berapa kebaikan? Banyak sudah. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Insya Allah kita sambung minggu depan doa yang selanjutnya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Belum akhirin, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.